Oke, nih ngomongin Special One, lo ada mau sampai sesuatu buat Coach Justin? Gue mau izin ya Bang Haryo, Bang Fuad, Coach Niko. Iya. Gue expect-nya tadi hari ini ada Koci, gue siaran sama Koci gitu kan. Lu dendam sama dia? Gue nggak dendam, tapi gue punya hak untuk stand up for myself gitu. Di pas gue siaran sama Bang Fuad, ada satu quotes, gue nge-quotes dulu nih ya, gue bacain kutipannya ya. Hanif ini kan masih rookie, masih ijo, masih anak kemarin sore. Kalau bikin kesalahan harus gentle seminggu masuk gua merenung, makanya sering nonton Just Talk biar lebih pinter. Gitu kan? Ya, gua mau gini, gua sayang sama Koci, sayang gua banget gitu. Makanya karena gua tahu Koci malas ngulik, mendingan gua aja yang kenalan sama Koci. Gua bacain ya, maksudnya kenapa menurut gua itu nggak benar, gitu. Ya, nomor 1. Nih fair aja Koci, gue nonton Premier League langsung lebih banyak dari lu. Nih pas gue, tolong dong di zoom. Tolong dong di zoom. Songong dulu aja bro. Cuman satu kotak yang gue nggak dicenteng ya, itu ruang ganti. Sisanya gue bisa masuk kemana aja. Gue ada di press conference, gue ada di mix zone, gue ada di official area. Selama musim gue nonton home game Champions League, Premier League. Gue nge-cover reaksi pemain. Sorry banget ini mah. Serius ya, tuh? Ini season pass ya. Gue satu musim boleh masuk. Ya. Dari 2014, 2015, 2018, 2019. Gue nonton, ini fakta. Gue nonton lebih banyak dari lu Koci. Langsung. Gue ketemu Klopp, ketemu Mourinho, ketemu Allegri langsung. Gue cover press conference-nya. Jadi sorry, buat gue bukan anak kemarin sore. Kedua, gue 4,5 musim ada di klub Premier League dan nggak gampang buat masuk situ. Gue punya press box sendiri di Etihad dengan title gue di home game best seat of the town gitu. Terus di nasional gue jabat direktur PSSI media. Gue yang ngenalin Luis Milla ke publik Indonesia pertama kali loh. Oke. Gitu. Terus gue jadi ketua panitia timnas untuk persahabatan Myanmar lawan Puerto Rico. Artinya gue yang nyuratin sekjennya, minta tolong lo datang dong ke sini. Gue yang ngurusin venue-nya, gue yang ngurusin tiketingnya, gue yang ngurusin semuanya dari A sampai Z. Jadi mohon izin banget ini Koci. Menurut gue kalau statement lu gue anak kemarin sore, gue kurang setuju gitu. Kalau misalnya Koci kan bilang, kalau misalnya ada perbedaan pendapat nggak apa-apa, tapi jangan pribadi gitu. Kaitannya apa sih? Koci ngomong itu kaitannya apa? Coba Koci ada nggak nih? Bisa ditelepon nggak nih? Katanya gue kemarin sore. Enggak, kaitannya apa? Dia mau bilang lo kemarin sore ya gitu deh, gue prediksi gue salah. Jadi gue masih yang anak kemarin sore gitu. Yang Atalanta kemarin. Iya. Oh. Tapi gue tetap sayang ya sama Koci ya. Iya. Nomor 1 Yang Koci. nggak sayang itu domba-dombanya Ya Koci. nggak apa-apa. Iya. Itu mah kan pernyataan cinta boleh dong. Iya. Tuh, Mohon izin bang, mohon izin bang. Iya. Domba-dombanya Coach Justin jangan macam-macam sama Hanif ya. Ntar disemprot lu ntar sama sama Hanif. Oke, sekarang sesuai judul kita Wallace lah, ntar juga biasa Wallace nih tengah-tengahnya ada Ole, jadi kita mau bahas. Minta izin juga nih. Oh siap bang? Cuman gue bukan buat Koci. Mau apa pak? Alphard bang? Bukan buat Bang Fu. Oh Bang Fu. Bang Fu lagi pusing. Kenapa? Itu gue liat di grup besok yang berdebat banyak yang cancel gak bisa datang. Serius lu bang? Mau klarifikasi CEO yang ngomong. Itu rahasia dapur, Bang. Itu CEO yang ngomong. Ya, lu mending ngomong deh. Udah dibocorin masih lu tuh. Makin pusing, makanya dia kalem banget tadi. Enggak kan gue lagi denger tadi Mas Sabto. Kalau yang ini kan Hanif lagi mau bikin statement, masa gue potong? Iya. Gue potong kan dia bilang sabar. Gue bilang gue bukan marah. Gak berani bang, gue bang. Kali lo mau nunjukin di Stadion Indonesia atau apa bang Fu? Oh gue pernah jadi bikin panpel Piala Kemerdekaan kok di Teladan. Cek aja. 2015. Ya gue bukan anak kemarin sore juga. Kalau bilang gue, aduh. Piala Kemerdekaan, PSSI bikin tuh di Medan. Lu cari, yang bikin siapa? Nah, tuh lu tanya aja. Ini 3 orang yang ada di sebelah gue ini bukan anak kemarin sore ya. Ya gue udah ubahanan masuk kemarin sore lu juga. Marahin lo. Nih gokil nih, kalau ini jam terbangnya ngeriks. Materi. Kalau gue sih ngerasa ya, mau nanti MU main 3-4-3, 3-4-1-2, apapun lah formasinya, gue ngerasa MU cuman menunda yang udah pasti kejadian. Kalah. Bukan. Oleh dipecat. Menurut gua. Kenapa? Karena pelatih itu kan dinilai dari tiga matriks ya. Satu, pertama prestasi.
pasti gue nggak yakin bisa di-deliver. Dari 1,5 musim ini juga nggak ada tanda-tandanya. Ya lu Kedua, sebut deh siapa yang deliver prestasi 1,5 musim selain mungkin Pep. Conte di Conte Chelsea. di Juventus. Di Di Chelsea? Chelsea kayak setelah dia ganti. Kemudian Zidane di Madrid. Ranieri di Leicester. Iya, maksud gue ada bang, Iya, gitu loh, oke. ada gitu. Dan Ya enggak, gue mau nanya aja. Iya, kan bisa gue jawab gitu. Iya. Yang kedua adalah identitas permainan. Gue nggak lihat ada identitas permainan di MU. Ya, yang ketiga, lu improve pemain lo. Gitu. Ada nggak realita pemain di MU yang improve? Yang ada mundur gue lihat. Pogba begitu bagus di Juventus jadi mundur mainnya. Greenwood nggak improve. Greenwood improve. Brandon Satu. Williams nggak improve. Enggak, menurut gue Brandon Williams. Dia naikin Tuh, Brandon kalau Williams dari misalnya bawah. Brandon Gini, Williams improve kalau tuh lu main bilang tiap kalau lu minggu, bilang Bang. Pogba mundur, gua kasih satu fakta aja sama lu yang mungkin lu akan tercengang. Musim ini udah 6 kali main United. Berapa kali dapat penalti? Gokil, minim sih. 4. Palace, Brighton, Arsenal, sama kemarin Başakşehir. Başakşehir. Oke. 4 penalti United conceded. Oh, kemasukan penalti. Masukkan penalti. Iya, mereka dihukum penalti 4 kali ya. Hmm. Lu tahu yang paling banyak bikin penalti siapa? Mas Aro kali tahu datanya Mas Aro Pogba. kapan? Pemain kesayangan dia yang dibilang nggak mundur, yang dibilang bikin mundur performanya. Pogba gelandang. Tidak ada tugas dia untuk naikin pemain di kotak penalti atau nahan bola pakai tangan. Karena dia nggak percaya Maguire kali. Bukan. Emang ini orang tidak mau main buat tim. Jadi kalau lu Taruh lihat dulu. Pogba setinggi langit, attitude-nya nggak ada. Ya, Emang setuju. waktu di Juventus Pogba kayak gitu ya? Oh iya ya. Emosi gue jadinya. Bola di kanan gak ada apa-apa lu tackle. Nah, Si siapa itu? Bellerin. Bellerin. Di syuting di Palace dia tahan pakai tangan. Iya kan? Penalti. 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 Besok Oke. saya juga kemarin siapa? Tunggu dulu kan gue jadi lupa. Spurs. Gitu juga. Kan dia Palace, Spurs Spurs emang dia. Spurs dia. Bukannya Martial. Enggak. lupa gue. Martial kena kartu merah kan? Yang Yang penalti. pojok Iya, kan? iya. Gitu loh. Jadi gue lupa tuh jadi ya. Palace, Spurs, Arsenal. Iya, pokoknya 4. Sama satu lagi Nggak tadi apa? paham poinnya bang. Iya, jadi maksud gua kalau lu bilang Ole tidak bisa menaikkan kualitas anak asuhannya, lu udah tidak objektif padahal lu tidak ngeret Brandon Williams yang musim lalu bagus, lu tidak objektif di Greenwood karena pada saat gua bilang Greenwood cuma satu. Nggak, Karena tadi lu bilang ada, lu Ya. dengar dulu. Karena kan tadi lu bilang tidak bisa menaikkan performa. Ya. Martial, Rashford, Greenwood 40 gol lebih apa 50 gol musim lalu. Yang musim lalu oke. Musim Gacor, lalu. gacor, Nah itu gacor. kan performanya naik, Ya, benar nggak? ya. Berarti kan ada improvement dong. Betul. Dengan datangnya Bruno, dia suntikin, dia bisa naikin gitu loh. Ya. Lu lihat Shaw sekarang. Setelah ancur-ancur lawan Spurs, crossing-nya mulai bagus gitu loh. Jadi kalau misalnya lu bilang tidak bisa menaikkan performa, Lu nggak setuju? ya enggak lah. Ya, gua Nah, lu dua hal tanggapin. ya. Sorry banget nih. Gua dua hal. Yang disebutin Bang Fuad benar. Nggak ada salahnya. Rashford itu udah dari zaman Mourinho udah bagus gitu. Nggak sekarang aja dia bagusnya Oke. gitu. Bahwasannya dia memunculkan Mason Greenwood dan Brandon Williams benar. Mason Greenwood di musim ini patok parameternya apa sih lu benerin improve pemain? Yang gua patokin itu adalah lu make a significant jump. Kayak Raheem Sterling sebelum ketika dilatih sama Pep Guardiola double digit nggak assist sama golnya. Nggak bisa nyampe. Raheem Sterling sebelum dilatih Pep udah matang di Liverpool, Pak. Tapi nggak decisive, bos. Tidak apa? Nggak decisive. Udah dong. Iya, Nggak lu. decisive. Fans Liverpool Nggak. malah lu bilang Sterling ada tidak decisive. perbedaan Di antara musim- lu Ini fans Nah, Liverpool. Di ada musim- perbedaan di antara lu musim bikin terakhir- 20 gol semusim Iya, sama lu bikin 10 gol semusim. That's a different. Tapi bukan tugas dia bikin 20 gol di Liverpool. Cuman buat Liverpool udah Di decisive. City maksud gua, Bang. Kan gua bilang kan emang kan pelatih tadi, lu dengar dulu, kan tadi gue bilang kalau lu bilang Sterling tidak ada improve setelah di Pep, gue bilang sebelum si Sterling di City, di Liverpool udah Udah cukup oke. jadi kartu as. kalau enggak kan nggak diributin Liverpool dong. iya, Pindah. kan gua bilang kan Karena lu tidak objektif. nggak Lu udah bisa sama kayak gitu coach, lu- dong. Nggak cuman Nggak. Bentar, biar Mas Aro dulu ngomong. mungkin dia dari pemain big player menjadi top player mungkin Nah, itu. itu Nah, itu maksud gua. Mungkin itu. Kan tadi Cuman lu- decisive buat Liverpool udah decisive. Udah decisive, kan lu di bilang musim tadi- terakhir ya. Nah. Kita bicara musim terakhir. Sebelum dia pindah ke City, makanya harganya Ya. mahal. Kenapa dia disebelin sama Liverpool? Ngerti, Direct ngerti. competitor, Nah. dan dia punya quality. Nah, pembelaan Paham, lu apa? ditranslate dong mas ke dalam apa yang terjadi di Manchester United sekarang. Dalam artian gue kalau emang lu mau improve pemain lo, Mason Greenwood, masuk aja starting 11 setiap minggu. Brandon Williams juga sama. Gue boleh ngomong nggak? Boleh silakan bang. Lu ukuran lu tadi lu bilang gol, bener nggak?
Gol, Iya kan? yes. Peningkatan kan Statistik, tadi dia ah. bilang. Iya, Greenwood jauh. Data. Greenwood jauh dari akademi. Betul. Lah iya kalau Betul. udah betul apalagi yang mau didebatin? Iya enggak, tapi kan dia Selesai nggak dong. main tiap minggu, Bang. Lah, justru lu harusnya pada saat dia tidak main tiap minggu, dia diturunkan, dia bikin gol, dia bikin perbedaan, lu harus respect sama orang kayak gitu. Lu udah tidak objektif. Lo kok nggak Lah, objektif? tadi lu bilang Ole tidak bisa membangkitkan performa timnya, terus lu balik ke Sterling. Tapi in a way, gue setuju beberapa pemain banyak yang ada peningkatan. Betul. Tapi ada beberapa. Tapi menurut gue nggak bisa dijaga konsistensinya. Itu gua sepakat. Itu gue Ah. bilang Itu yang, gua yang sepakat. menjadi kendala dari Manchester United saat ini dari tidak dari konsisten. Ole ya maksudnya Iya. dari ya maksudnya N-nya kan tetap Ole gitu Iya. ya ngatur ya. Ya pemainnya gimana kalau misalnya yang jadi itu bukan Ole tapi Roy Keane. Ah. Gue kebayang dipecutin kayak bahkan Ditampol pemain-pemain. lah bisa-bisa. Makanya nah, Iya. itu mungkin yang nggak dimiliki Ole sehingga bisa menjaga performa anak-anaknya itu tetap stabil di level tinggi Iya. gitu. Nah, itu yang Itu yang semalam kita ngobrol kan, yang gua bilang sama Mas Aryo sama Koci bahwa Ole kurang otoriter, dia kurang tangan besi. Iya. Iya kan, dia kurang bisa menghukum pemain-pemain yang harusnya diistirahatin kayak zaman Sir Alex. Once ada yang nggak perform dia bisa istirahatin 2 pertandingan, 3 pertandingan. Nah, Ole belum punya. Balik lagi, mungkin karakter orang Skandinavia seperti itu. Karena kalau lu bayangin Sir Alex, enggak ini lu boleh Iya. boleh cek. Skandinavia itu lebih kalem, benar nggak? betul. Iya. Skandinavia lebih kalem. Ya, Sementara yang Sir nggak Alex yang nggak ada lockdown kan Swedia. Iya. Wallace. Sementara Wallace Sir aja, Alex, bener. betul, dia Wallace, dibesarin di bener. Govan. Govan tuh daerah galangan kapal, Pak. Yang mentalnya udah dari kecil tuh udah keras. Di Priok ya? Yo iya. Anak Priok. Maksud gua kan udah beda gitu. Jadi Sir Alex Maaf anak Priok. Nah, jadi Sir Alex even pada saat dia datang ke United, dia berani buang pemain yang kayak siapa Gordon Strachan, Paul McGrath yang tukang minum. Dia ngubah kebiasaan yang kadang pemain datang ke tempat latihan masih bawa minuman, bawa alkohol, dia cut gitu kan. Nah, Ole kan belum. Cuma kalau lu lihat pelan-pelan, dia kan udah mulai memperbaiki struktur gaji, duit, dia buang Deadwood. Cuma emang kalau orang kadarnya udah benci, apa yang dibikin itu udah salah. Oke, Karena ini- tadi lu bilang tidak bisa improve ya. Enggak, kalau gue setuju sama Hanif, what it takes untuk membawa United menjadi juara, gue nggak lihat di Ole. Iya. Kalau gue itu ya, mungkin kalau dia improve yang tadi diomongin sama Iya. ini betul, teman. Untuk mendapatkan sebuah trofi, untuk menjaga konsistensi tim satu musim ya, kan kemarin habis Setengah musim, ya. setengah musim pertama Iya. pandemi, Ya, mundur. ini kan musim Masuk penuh lagi. pertama kan nih. musim penuh, Nah. itu kan belum kebukti. Oke, ini Gini, kata Mas gua- Aryo. Ntar dulu. Oke. Maksud gue gini loh, Bang. Gue nambahin ya, maksud gue Ya, gini. boleh pembelaan. Ini kan Mas Aryo bilang dia nggak ngelihat ada masa depan itu, gitu kan? Nah, pada inti gue sendiri nggak yakin Bang Fuad yakin Ole akan memimpin Man United musim depan. Gue sendiri nggak yakin, Oh gitu yakin kan? gua. Kalau lu Sampai kemarin hasil buruk dan gua sendiri udah stay di DPI. Kalau misalnya pun Ole bermain nggak beda Bang, pilihan lu merasa lu ini Pede. pantas sama manajemen Man United akan mempertahankan dia kalau performanya tetap seperti ini gitu. Tuh, itu mah orang bego juga tahu kalau performanya anjlok. makanya apa maksud gua gini. dipecat. Makanya gua udah bilang Gini. di DPI. Pembuktian Ole ini lawan Everton. Itu gua udah bilang lu cek aja 2 episode 3 episode Ya. terakhir tuh Abrar. Maksud gue gini Bang, Iya kan? Ya. dari sisi manajemen, lu udah tahu ini inevitable, ini tak terelakkan, gitu kan? Kita fokus ke Ole, Mendingan lu sikat di tengah musim, lu shake timnya masih ada reaksi, gitu kan? Dan ini kan kalau break up itu kan mahal kok, bayar pesangon. Terus lu yakin Pochettino masih ada nanti kalau lu pertahanin lagi, maksud gua si Ole 10-15 pertandingan ke depan, lu yakin Pochettino masih available, gitu? Dan apa nanti yang harus break up itu yang harus ditanggung sama United? Apa dampaknya gitu? Kenapa nggak lu lakuin sekarang? Menurut gua. Karena Mas Aryo punya keyakinan bakal lolos dari lubang Itu jarum. udah kejadian di Moyes, kejadian di Nah. Louis van Gaal, kejadian di Mourinho, lu cut off ya. Begitu aja. Start from the build. bottom again. Gimana Mas Aryo? Kalau lo sempat ngobrol bakal lolos dari lubang jarum. Siapa Ole? Berat Mas kalau gua sapu. Susah. Kecuali Ya, emang kalau MU-nya gua main kan sangat super. dari awal ya, selalu kan gue bilang ya, Iya. gue nggak yakin sama Ole dari awal. Ya. Gue Cuma kasih nggak yakinnya dia kan bukan karena miskin taktik segala macam bla 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 Iya. gitu bukan. loh. Karena ya, segala macam faktor digabungin, dia bukan pelatih yang Punya figur untuk Ya. mengangkat tim gitu bisa ya. deliver apa yang diinginkan oleh MU itu. Oke. Kata-kata coachnya mungkin kalau kita lihat Mourinho bisa deliver trophies, tapi standarnya MU tinggi, Iya. merasa permainannya jelek di Iya. bawah Mourinho, jadi nggak cukup juga gitu Iya. kan, makanya out. Padahal dari sisi
trofi yang disumbangkan Mourinho kan dia Itu sudah dapat. paling besar, Iya. figur paling besar Iya. yang mimpin MU yang pada saat harusnya lu bisa juara IPL paling nggak. Dengan materi pas-pasan bisa peringkat 2 loh. Betul, Iya. walaupun selisihnya 20 Paham. poin ya, Iya, sama walaupun. Liverpool ya, jauh Paham. banget. Kan dia udah stated juga. Sorry, sama City selisihnya 20 poin. Gue cuman nyayangin ya, momentum United hilang. Itu yang gue pengen Man United balik lagi ke atas. Buat apa? Buat ini menjadi seru. Man United udah kehilangan satu momentum sebelumnya Pochettino untuk dapetin yakin Pep bisa Guardiola. balikin itu. Ketika Pep Guardiola hiatus, Lihat Bayern Munich yang udah duluan. Karena ini lu kan harus lihat identitas klubnya. Pep Guardiola cocok banget sama Man United, tapi momentumnya hilang ketika dia nggak ambil peluang itu lebih dulu, diundur, diulur-ulur. Sekarang, kapan lagi pelatih sekelas Pochettino dengan identitas permainan yang pas, dengan memperkenalkan pemain muda, dan dia available sekarang, lu nggak ambil, lu yakin lu masih ada kesempatan? Lu yakin Pochettino bisa bawa juara? Itu dulu gue tanya deh. Yakin gua. Kita taruhan kalau emang jadi. Jadi, Ya, Jadi, oke. sepatu bola. Boleh. Kalau misalnya Ole dipecat, Pochettino mimpin dan gak juara, lu beliin gua sepatu bola. Kalau nggak, siap. lu beliin lu sepatu bola. Apapun Second. merek yang catat, apapun merek yang diminta sama Bang Fuad, gue beliin. Sebaliknya, Balenciaga. sebaliknya, Nah, boleh. Sebaliknya, Cakep. Catat ya, Sebaliknya. kreatif. Ingetin ya. Balenciaga sepatunya. Sepatu bola. Anjing belum masuk sini kan. Sebaliknya, Itu mau dipakai tar dulu, di kosan, bentar, dipakai di bentar. zipper, tar Bang. dulu. Sebaliknya, kalau misalnya gue yang benar, mohon izin bang, gue pengen catering aja anak gue kalau ulang tahun, gitu kan ya bang. Lu undang berapa orang? Lu undang 100 orang yang mau mukbang gitu loh. Kan pokoknya gini, itu bagus sih, kalau Bang. misalnya Ole dipecat dan diganti Pochettino, Yap. Pochettino tidak juara musim ini, kita lihat hasilnya kan begini Ya, kan. intinya Ya. di Pochettino. Apapun Pochettino ya. trofinya bang ya, Oke, apapun trofinya, Mau oke, misalnya berani gue. FA Cup, Ya. anjing. Oh, anjing. Anjing. Wih, ini berapa admin duit, ya, bro? tolong jangan dimasukkan apa informasi-informasi. Balenciaga ini berapa duit, Itu bro? yang bisa beli cuma Mas Sarto. Sama Valen. Oh ya Mas Valen. Kasih tau bocoran harganya, Mas. Itu berdua aja yang bisa beli udah. Gokil ya.